Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ola, Bu Lucy, Bu Sri. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Waalaikumsalam, Pak. baik Pak. Semangat ya? Semangat. Semangat. Ya. eh, untuk materi hari ini kita masuki ke konsep tujuan belajaran ya. Tujuan belajaran. Saya share dulu. Gimana, udah kebaca belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oh ya, sudah. Ya. Ini konsep tujuan belajaran ya. Sebelumnya kita juga pernah ya di kurikulum sebelumnya tujuan belajaran yang ABCD itu ya. Sekarang kita mengenal hal yang baru ini dalam kurikulum sekolah penggerak. Ini tujuan belajaran di sini merupakan deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ini tiga aspek tetap selalu ada ya, tetap selalu ada. Dari yang diperoleh oleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan belajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian belajaran. Jadi ini juga eh, berpengaruh ya dengan capaian belajaran ya, terkait ya, berkaitan. Kemudian rumusan tujuan belajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif ya, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuan itu faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, maaf, beriman, berkebinekaan, global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi intinya tujuan belajaran itu masih mencakup ketiga aspek tadi itu ya. Tiga aspek kompetensi selalu dilibatkan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian komponennya ya, yang sebelumnya kita mengenal yang komponen yang ABCD itu ya. Untuk di kurikulum ini ada tiga komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama kompetensi. Yang pertama kompetensi di sini yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan kata kerja operasional dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Jadi ini nanti kita apa ya? Mungkin lebih bagus lagi ini hafal ya, hafal taksonomi Bloom itu ya, taksonomi Bloom itu ya. Itu lebih bagus lagi ya, kalau misalkan kita hafal yang C1, C2 seperti itu ya. Contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini contoh kata kerja menyajikan. Berikutnya yaitu konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Jadi isi lah ya, isi tentang yang mau dipelajari ya.
Kemudian ini contohnya ada di sini, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Ini contoh konten. Terus yang berikutnya, variasi. Ya. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan belajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Ini berarti tingkat tinggi kalau di taksonomi BIM itu C456 apa ya? Di situ ya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan belajaran. Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama hoax. Jadi dalam variasi ini berpikir kritis ya. Contohnya menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, aplikasi materi tersebut. Nah, ini 3 komponen utama pada tujuan belajaran. Ya. Kemudian ini contohnya. Ini contoh dalam membuat tujuan belajaran ya, memuat tiga komponen nih, 3 aspek. Menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Kemudian merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Ini yang kuning itu berarti kompetensi ya. Ini ada 2 kompetensi. Kemudian yang hijau itu yang hijau apa biru itu? Hijau ya. Yang biru konten ya, biru konten, yang hijau variasi. Ini. Jadi itu merupakan komponen dari tujuan belajar dalam kurikulum sekolah penggerak. Bagaimana Mbak Ibu? Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Mari semangat ya. Semangat, Pak. Masih, Pak. Ya semangat, walaupun mungkin semalam udah lembur banyak tugas ya. Iya, Pak. Atau kita breaking dulu ya. Breaking dulu ya. Iya. Ya. Perhatikan ya. Kalau jempol mana nih? Ibu jari ya. Ibu jari berarti kapas. Telunjuk itu kipas. Jari tengah berarti kupas ya. Kapas, kipas, kupas. Nanti saya tunjuk salah satu melihat apa yang saya ini tampilkan ya. Kalau jempol berarti kapas, kalau telunjuk itu kipas, jari tengah itu kupas ya. Kapas, kipas, kupas. Bisa dipahami? Kipas, kupas. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ulangi, Pak. Iya, Pak. Agak bingung, Pak. Kapas. Kapas ya. Kapas, ya. Kapas, kupas. Kipas, Kipas. kupas. Kupas. Ya. Oke. Kapas, Kipas, kupas. kipas, kupas. Ya. 1. Dipahami ya? Ya. Oke. Ya. Coba nih. Bu Sri. Ya. Apa, Pak? Itu kipas, Pak. Kipas. Bu Ya. Ola. Kapas. Bu Lucy. Kipas. Bu Ola. Kupas. Bu Sri. Kapas. Kipas. Kipas. Bu Lucy. Terlalu dekat, Pak. Bu Lucy. Kipas, Pak.
Kupas. Kupas ya. Kupas. Kapas, Yang kapas. jelas bukan Kupas. fak ya. Ini bukan fak tapi ya bukan fak. Kupas. Itu jari Pak, bukan kipas. Ya itu sedikit explaining aja ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan mungkin Bapak Ibu. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, Ya, tujuan pembelajaran pada kurikulum penggerak itu berbeda ya, Pak, dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita rangkum pada kurikulum 13. Nah, perbedaannya apa ya, Pak, di sini? Ya, itu yang menjadi kebingungan saya, Pak. iya. Kalau intinya sih sebenarnya nggak jauh beda ya. Cuman kalau di sebelumnya itu ada degree gitu ya. Misalkan Ya. dengan baik, dengan benar seperti itu. Kemudian kadang juga yang bikin bingung itu taksonomi belumnya. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita hafal sih sebenarnya insya Allah nggak bingung sih. Karena banyak kata kerja di situ sih. C1, C2 yang bikin bingung kan di situ termasuk C1 atau C2-nya atau C3-nya seperti itu kan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak, mau tanya boleh Pak? Ya, Bu Ola, Ini silakan. kan dalam tujuan pembelajaran itu ada 3 ya Pak ya, kompetensi, konten, variasi. Boleh nggak Pak kalau saya tulisnya cuma kompetensi sama kontennya aja, variasinya nggak masuk dalam tujuan ini gitu. Menggunakan apa? Kompetensi dan konten ya. Misalnya hanya saya tulisannya hanya kompetensi sama kontennya aja nih, tanpa ada variasinya. Itu boleh nggak ya Pak ya? Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Ada aspek yang telah. Yang intinya sih kompetensi dan kontennya yang penting ya di situ ya intinya ya. Berarti tidak harus tiga-tiganya ya, Pak? Iya, ya tapi ya enggak ini bukan ya sih, tapi yang harus ada itu kompetensi sama konten sih menurut saya. Kalau Iya. walaupun nggak harus tiga-tiganya tapi yang dua ini harus ada gitu. Jadi Oh minimal ya, ya baiklah, Pak. kompetensi sama konten seperti itu. Ya. Atau ini ya, Pak ya, sesuai dengan materi yang akan diajarkan dan urutan apa pembelajaran itu sendiri gitu, Pak. Iya, Kalau memang materinya tidak menuntut variasi ada, masih pemahaman konsep gitu ya, Pak ya. iya. Oke. Sudah cukup? Cukup mungkin Cukup ya sih, Pak ya. Pak. Kalau sudah tidak ada, jadi tutup sekarang ya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan bermanfaat buat kita semua ya. Ya, Pak. Ya, jangan lupa tugas-tugas yang belum tercentang itu juga dikerjakan ya. Jangan lupa dicek lagi tugas-tugas sebelumnya. Kemudian saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa ya, berdoa menurut sesuai agamanya masing-masing ya. Ya, Berdoa Pak. mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajri Ya, sama-sama. buat ilmunya.